Wajah-wajah yang familiar di layar kaca seperti artis senior Christine Hakim dan Yayang Cenur memberikan dukungan kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tengah menjalani sidang kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tipikor Senin siang. Pengusaha sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F. Gonta dan akademisi Rocky Gerung juga tampak di ruang sidang. Meski keduanya mengaku tidak secara khusus memberikan dukungan kepada Nadiem, mereka menilai ada hal-hal janggal dalam kasus dugaan korupsi yang disebut jaksa penuntut umum merugikan keuangan negara hingga 2,18 triliun rupiah. Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya seorang menteri kalau dilihat kementeriannya bodoh ya dibawa yang pintar kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal tuh. Saya sebagai seorang profesional agak prihatin yang melihat di sini karena mereka ini adalah orang-orang yang menurut hemat saya cukup kredibel gitu dan mengambilkan keputusan sesuai kebijaksanaan yang diambil. Jadi kalau kebijaksanaan itu bisa dikriminalisasi, buat saya menjadi sesuatu yang agak menjadi kekecewaan. Mohon maaf Pak Jaksa. Sejumlah perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa Nadiem Makarim terjadi selama jalannya persidangan. Di antaranya terkait penjualan saham yang pajaknya dibayarkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Dalam dakwaan, Nadiem disebut memperkaya diri sebesar 809 miliar rupiah yang dikaitkan dengan investasi Google ke PT AKAB. Kuasa hukum pendiri perusahaan ojek online ini yakin kliennya tidak bersalah. Tadi juga terjadi perdebatan sengit karena penuntut berpersepsi membaca SPT menyatakan bahwa sudah ada penjualan saham. Ya, pajak 26 itu adalah refleksi atau bukti adanya penjualan saham. Dari fakta-fakta yang sudah terungkap sebelumnya, 26 miliar itu adalah founder tax saham pendiri yang ditetapkan secara standar, ya, prosedur normal pada saat perusahaan IPO, maka seluruh pemegang saham pendiri harus membayar saham pendiri. Jadi tidak ada data bahwa Pak Nadiem melakukan penjualan saham. Tidak ada data Pak Nadiem memiliki 30 miliar. Seperti tadi disampaikan oleh penuntut, Pak Nadiem punya 30 miliar, sudah dijual 15 miliar, jadi dia bertambah kekayaannya 5 triliun. Tidak ada bukti. Sidang yang telah bergulir sejak Januari 2026 ini akan segera memasuki babak akhir. Setelah pemeriksaan terdakwa, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan pada sidang berikutnya. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.